Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Rasta. Saya kelas 12 TKSDH atau Teknik Konservasi Sumber Daya Hayati. Saya sekolah di SMK Kehutanan Negeri Makassar. Untuk memenuhi tugas, saya akan menjelaskan serta membawakan materi mengenai IU, SYIN, dan CITES. Baik, jadi materi pertama saya akan membawakan yaitu materi IU, SYIN. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian IUCN. Jadi IUCN itu merupakan suatu organisasi antar bangsa yang beranggotakan negara-negara, organisasi dan pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, serta badan-badan pelestarian alam di 120 negara di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada 5 Oktober 1948 di Prancis. Pada tahun 1984, organisasi ini pertama kali mengeluarkan kategori status konservasi dalam IUCN Red List. Jadi sebelum saya melanjutkan penjelasannya, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu kategori status konservasi. Jadi kategori status konservasi itu merupakan suatu kategori yang digunakan oleh IUCN dalam mengklasifikasikan spesies-spesies yang terancam punah. Jadi setelah adanya status ini, kemudian IUCN mengeluarkan IUCN Red List. Jadi apa itu IUCN Red List? IUCN Red List itu merupakan suatu daftar status kelangkaan spesies. Baik, saya akan lanjutkan ke kategori. Sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 9 kategori keterancaman berdasarkan kriteria IUCN. Jadi ada 9 kategori. Yang pertama itu ada status punah. Jadi di sini yang dimaksud dengan status punah ialah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang telah terbukti bahwa spesies terakhirnya itu telah mati. Maksud dari penjelasan saya, misalnya di satu habitat itu terdapat satu populasi. Di dalam populasi itu terdapat satu spesies, misalnya harimau Jawa. Nah, harimau Jawa ini setiap tahunnya mengalami penurunan secara berangsung-rangsung atau mengalami kematian. Kemudian ada di satu waktu spesies atau populasi ini benar-benar telah punah atau telah mati. Itu yang dimaksud dengan status punah. Kemudian yang kedua itu kemudian di dalam IUCN tercatat ada 723 satwa dan 86 tumbuhan yang mengalami status punah ini. Salah satunya itu adalah harimau Jawa dan harimau Bali. Kemudian yang kedua itu ada status punah di alam liar. Jadi di sini yang dimaksud dengan status punah di alam liar ialah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui tempat keberadaannya itu berada di tempat penangkaran atau berada di luar tempat habitat alami mereka. Misalnya itu ada di Suaka Magar Satwa atau di Cagar Alam. Kemudian di dalam IUCN tercatat ada 38 satwa dan 28 tumbuhan yang mengalami status punah di alam liar ini. Kemudian yang ketiga ini ada status kritis. Jadi di sini yang dimaksud dengan status kritis ialah status yang diberikan kepada spesies yang sedang resiko mengalami kepunahan di waktu dekat. Misalnya itu ada harimau Sumatera, badak Jawa, dan jalak Bali. Jadi di dalam IUCN itu tercatat ada 1.742 satwa dan 1.577 tumbuhan yang mengalami status kritis ini. Kemudian yang keempat itu ada status genting atau rentan, genting atau terancam. Jadi maksud dari status ini ialah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang berisiko tinggi mengalami kepunahan di alam liar di waktu dekat. Misalnya itu ada tapir dan terenggiling serta bekantan.
Tercatat pula di dalam IUCN ada 2.573 satwa dan 2.316 tumbuhan yang sedang mengalami status rentan ini. Kemudian yang status terancam ini. Terus yang kelima itu ada rentan. Jadi rentan ini merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang mengalami risiko kepunahan di waktu yang akan datang. Misalnya itu ada kasuari dan merak hijau. Terdapat pula di dalam IUCN tercatat 4.467 satwa dan 4.607 tumbuhan sedang mengalami status rentan ini. Baik, kita akan melanjutkan kategori selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kategori ke-6 mengenai 9 kategori keterancaman berdasarkan kriteria IUCN. Yang pertama, jadi kategori ke-6 ini yaitu ada status hampir terancam. Jadi status ini merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mendekati keterancaman kepunahan. Misalnya itu ada punai sumba. Jadi di dalam IUCN tercatat ada 2.574 satwa dan 1.076 tumbuhan yang sedang berstatus hampir terancam ini. Kemudian yang ketujuh itu ada berisiko rendah. Jadi status ini merupakan status yang diberikan kepada spesies yang telah dievaluasi, tapi di dalam IUCN kategori ini tidak masuk ke kategori manapun di dalam IUCN. Misalnya itu landak. Nah, di dalam IUCN pun tercatat ada 17.533 satwa dan 1.488 satwa dan tumbuhan yang sedang berstatus berisiko rendah ini. Kemudian yang ke-8 itu adalah informasi kurang. Jadi yang dimaksud dengan informasi kurang ini adalah sebuah takson dinyatakan informasi kurang apabila informasi yang didapat kurang membuat perkiraan akan adanya risiko kepunahannya. Di informasi kurang ini pun di dalam IUCN ada 5.813 satwa dan 735 tumbuhan yang berada di status informasi kurang ini. Kemudian yang ke-8 itu yang ke-9 itu ada belum dievaluasi. Jadi maksud dari status belum dievaluasi ini ialah sebuah takson dinyatakan belum dievaluasi ketika tidak dievaluasi untuk kriteria di atas. Misalnya itu adalah pungok togion. Kemudian saya akan melanjutkan ke tingkatan CITES. Ini saya akan melanjutkan materi kedua mengenai CITES. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu CITES. CITES merupakan suatu konvensi internasional mengenai perdagangan jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah. CITES ini berlaku pada 1 Juli 1975. CITES dimuat dalam bentuk lapiran atau appendix. Jadi CITES ini ada tiga appendix 1, appendix 2, dan appendix 3. Mari kita bahas appendix 1 terlebih dahulu. Jadi appendix 1 itu membahas mengenai jenis satwa dan flora yang jumlahnya sangat mengkhawatirkan di alam liar. Maka dari itu appendix 1 tidak diperbolehkan untuk perdagangan. Kemudian yang kedua itu appendix 2. Jadi appendix 2 ini membahas mengenai satwa dan flora yang tidak masuk ke kategori terancam, tapi untuk perdagangannya harus diatur untuk menjaga kemungkinan terjadinya keterancaman. Jadi untuk appendix 2 ini perdagangannya diperbolehkan, tapi ada aturannya. Seperti triangling dan musang bergaris. Appendix ketiga, kita lanjut ke appendix ketiga. Jadi appendix ketiga ini membahas mengenai satwa dan jenis satwa dan flora yang dilindungi satu negara. Kemudian satu negara ini meminta bantuan ke anggota negara lain untuk memantau perdagangannya. Baik, sekian dari penjelasan dari 2 materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.